Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau subjudulnya itu panjang sekali ya. Subjudulnya itu Pancasila sebagai landasan ideal bangsa Indonesia serta sebagai sumber hukum dan hak asasi manusia. Jadi panjang sekali. Oke, kita mulai. Jadi ini ada fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi Pancasila itu sebagai pandangan hidup atau way of life, yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan berbangsa, Pancasila itu berfungsi sebagai ideologi bangsa, yaitu nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila merupakan cita-cita normatif penyelenggaraan hidup berbangsa. Kemudian dalam kehidupan bernegara, Pancasila itu memiliki fungsi sebagai dasar negara, yaitu nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara. Kemudian dalam kehidupan internasional, Pancasila itu juga punya fungsi, yaitu sebagai margin of appreciation, yaitu pembatasan penerapan hak asasi manusia sebagai bentuk penghormatan terhadap moralitas yang berkembang di suatu negara. Jadi itu ada 4 fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara, dan dalam kehidupan internasional. Kemudian kita akan coba lihat ideal, ideologi, dan ideolog. Landasan ideal adalah sesuatu yang digunakan sebagai dasar bagi diwujudkannya hal-hal yang ideal, yang dalam terminologi sosial disebut ideologi. Ya, jadi sesuatu yang digunakan sebagai dasar bagi diwujudkannya hal-hal yang ideal itu disebut ideologi. Kemudian orang-orang yang memperjuangkan terwujudnya hal-hal yang ideal di suatu masyarakat, bangsa atau negara disebut ideolog. Para ideolog adalah orang-orang yang tidak tunduk pada fakta. Ya. Jadi, para ideolog adalah orang-orang yang tidak tunduk pada fakta, melainkan orang-orang yang bekerja keras untuk menciptakan fakta baru yang sesuai dengan ideologi yang diperjuangkannya. Oleh sebab itu, para ideolog biasanya militan, ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah dikalahkan, karena dia tidak tunduk pada fakta yang ada, karena dia ingin membuat fakta baru. Kemudian kita lanjut mengenai pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, atau cita-cita. Kata idea berasal dari kata eidos yang berarti bentuk, dan kata idein yang berarti melihat. Maka ideologi berarti kemampuan untuk melihat hal-hal yang mendasar dari suatu gagasan, konsep, atau cita-cita. Leibniz menyatakan bahwa ideologi adalah science of ideas, pengetahuan tentang gagasan, konsep, atau cita-cita. Karl Marx menyatakan bahwa ideologi adalah pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas tertentu. Kalau kita bicara ideologi sebagai ideologi bangsa, maka berarti dikembangkan berdasarkan kepentingan bangsa, gitu ya. Jadi cara melihat pandangan atau perspektif Karl Marx dalam konteks Indonesia adalah kita melihat bahwa ideologi Pancasila adalah pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan bangsa Indonesia. Sebagai suatu sistem pemikiran atau system of thoughts, maka ideologi dapat bersifat terbuka dan tertutup. Bagaimana dengan yang ideologi terbuka? Ideologi terbuka dicerminkan oleh adanya penggalian cita-cita yang telah ada di masyarakat. Jadi kalau kita bicara Pancasila kan itu sudah, nilai-nilainya itu sudah ada sejak bangsa Indonesia itu ada, ya. Kemudian ideologi terbuka bukanlah berisi cita-cita dari kelompok tertentu yang ada di masyarakat, sehingga tidak dibenarkan mengorbankan masyarakat secara semena-mena. Jadi ideologi terbuka bukanlah berisi cita-cita dari kelompok tertentu yang ada di masyarakat,
Ini untuk melawan pandangan Karl Marx yang mengatakan bahwa ideologi adalah cita-cita dari kelompok tertentu atau kelas tertentu. Maka dalam konteks ideologi terbuka, dia bukan berisi cita-cita dari kelompok tertentu, ya, melainkan sesungguhnya dia berisi cita-cita dari satu bangsa, begitu ya, sehingga tidak dibenarkan mengorbankan masyarakat atau kelompok yang lain secara semena-mena. Dalam ideologi terbuka, penerapannya harus terukur dan secara gradual, tidak boleh ada pemaksaan dan mutlak-mutlakan. Jadi kalau kita perhatikan tentang ideologi Pancasila, itu kan kita diskusikan terus di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Kita bisa berdebat, dosen dengan mahasiswa bisa berdebat tentang ideologi Pancasila, bisa gunakan banyak literatur, bisa searching di internet tentang berbagai tulisan yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Jadi memang begitu, jadi penerapannya terukur secara gradual, tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh mutlak-mutlakan. Ideologi terbuka diterapkan secara persuasif melalui pencerahan pada masyarakat. Oleh sebab itu dia melalui pendidikan, ya. Jadi ideologi Pancasila itu disampaikan ke masyarakat, ditanam, dibiakkan, dikembangbiakkan di masyarakat, itu dengan melalui cara persuasif yang biasanya melalui cara pendidikan. Bagaimana dengan yang ideologi tertutup? Ideologi tertutup dicerminkan oleh adanya cita-cita dari sekelompok orang dalam suatu masyarakat, di mana cita-cita tersebut dijadikan sebagai dasar program. Kalau kita ingin lihat ideologi tertutup, silahkan baca, silahkan belajar, silahkan perhatikan, searching di internet tentang kehidupan di Korea Utara dan di Republik Rakyat Cina. Ya, jadi siapa yang punya cita-cita, kemudian bagaimana cara penerapannya, itu ideologi tertutup. Ideologi tertutup dilaksanakan dengan menuntut pengorbanan dari masyarakat. Ya. Itu nanti Anda bisa lihat bagaimana berkorbannya rakyat Korea Utara dan rakyat Republik Rakyat Cina, ya. Terutama kalau di Cina ketika ada revolusi kebudayaan. Puluhan juta orang yang tewas di saat itu, ya. Kemudian penerapannya harus tuntas dan radikal revolusioner serta mutlak. Yaitu ideologi tertutup, ya, cirinya begitu, tuntas, radikal revolusioner dan mutlak. Untuk itu ditempuh cara indoktrinasi. Jadi kalau ideologi terbuka melalui pendidikan, maka ideologi tertutup melalui indoktrinasi. Agar masyarakat bersungguh-sungguh bersedia menerapkan ideologi tersebut. Biasanya ditambahkan dengan teror, ya, supaya kemudian orang takut. Perhatikan bagaimana masyarakat Uighur dipaksa oleh pemerintah Republik Rakyat Cina untuk menerapkan ideologi komunis. Kemudian bagaimana dengan Pancasila? Kalau kita bicara Pancasila sebagai ideologi, maka kita akan mengerti bahwa Pancasila merupakan ideologi yang digali dari cita-cita yang telah ada di masyarakat. Nilai-nilai Pancasila merupakan cita-cita seluruh rakyat, bukan milik golongan tertentu. Penerapan Pancasila tidak boleh secara sewenang-wenang mengorbankan rakyat. Penerapan Pancasila dilakukan secara terukur dan gradual. Itu yang tadi saya bilang, perlahan-lahan begitu sampai orang mengerti. Oleh karena itu, penerapan Pancasila dilakukan secara persuasi melalui pencerahan yang tadi saya jelaskan melalui pendidikan. Sekarang kalau kita bicara ideologi, ada pandangan bahwa ideologi itu memperkuat identitas rakyat. Mari kita lihat pandangan dari Howard Regin, ya. Dia menjelaskan bahwa bagi negara-negara yang baru merdeka, maka ideologi berfungsi sebagai sesuatu yang mampu memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, identitas keindonesiaan kita itu semakin kuat ketika kemudian kita bersikukuh menggunakan Pancasila sebagai ideologi. Walaupun menurut Regin ada kalanya ideologi juga digunakan oleh rejim-rejim penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam konteks Indonesia misalnya, Soekarno di masa Orde Lama menganggap dirinya paling Pancasila, paling Pancasilais. Tetapi kemudian kita melihat ada berbagai kritik dalam konteks berbangsa dan bernegara di masa Orde Lama. Begitu juga di masa Orde Baru. Rejim Orde Baru menganggap dirinya paling Pancasilais.
Tapi kemudian kita juga mengkritisi berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan Orde Reformasi. Orde Reformasi menganggap dirinya paling Pancasilais, tetapi kita juga melihat bagaimana terjadinya berbagai kritik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi pandangan Reagan yang mengatakan bahwa ada kalanya ideologi juga digunakan oleh rezim-rezim penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya, itu memang sesuatu yang teoretikal tapi empiris. Kemudian mari kita lihat bagaimana kita memaknai atau bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan barusan, Pancasila sebagai ideologi. Ketika kita bicara tentang Pancasila sebagai ideologi, maka sesungguhnya kita sedang bicara juga Pancasila sebagai sesuatu yang bisa menemukan masa depan kita. Saya sering menyebutnya sebagai invent the future. Jadi bagaimana Pancasila itu menemukan masa depan. Mari kita lihat, kalau kita menggunakan Pancasila sila pertama sampai dengan sila kelima dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius, sila pertama, humanis, sila kedua, nasionalis, sila ketiga, demokratis, sila keempat, dan populis, sila kelima. Nah, kalau bangsa Indonesia itu sudah religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan populis, maka itu akan memudahkan bangsa Indonesia mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang adil, sejahtera, dan harmoni. Ketika terwujud NKRI yang adil, sejahtera, dan harmoni, itu yang dimaksud dengan invent the future, menemukan masa depan. Sekarang mari kita lanjut pembahasannya mengenai kekuatan ideologi. Kekuatan ideologi itu ada 3. Pertama, dimensi realitas yang diperlihatkan oleh nilai-nilai dasar yang secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsa tersebut. Kemudian yang kedua, dimensi idealitas. Jadi ide ya, idealitas yang diperlihatkan oleh adanya harapan tentang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat atau bangsa tersebut. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas yang diperlihatkan oleh keluasan dan peluang pengembangan berbagai pemikiran baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ideologi yang baik itu adalah ideologi yang real, realitas, yang ideal, idealitas, dan fleksibilitas. Jadi ada realitas, ada idealitas, dan ada fleksibilitas dalam suatu ideologi yang baik. Dan ketika kita kaitkan itu dengan Pancasila, Pancasila itu punya dimensi realitas, dia nyata, ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Pancasila juga punya dimensi idealitas, dia merupakan cita-cita untuk menjadi bangsa yang baik. Ya, coba kita lihat, menjadi bangsa yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan pada akhirnya populis. Populis itu bersedia, bersungguh-sungguh, berjuang untuk kepentingan rakyat. Kemudian Pancasila juga punya dimensi fleksibilitas, yaitu dia fleksibel, bisa menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman. Terbuka peluang untuk melakukan pemikiran-pemikiran baru yang bisa menjadikan Pancasila sebagai, saya menyebutnya sebagai inspiring, menginspirasi bagaimana kita menghadapi dunia yang semakin dinamis. Kemudian mari kita lihat fungsi ideologi. Tadi di depan, di awal kita sudah bicara tentang fungsi Pancasila yang 4 itu ya. Sekarang kita bicara tentang fungsi ideologi secara umum. Fungsi ideologi, sistem pengetahuan yang dapat dijadikan dasar menafsirkan dunia. Jadi fungsi ideologi yang pertama adalah sebuah sistem pengetahuan yang dapat dijadikan dasar menafsirkan dunia. Mari kita gunakan Pancasila sebagai contoh. Pancasila itu mampu menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat dijadikan dasar menafsirkan dunia. Mari kita lihat. Sila pertama, religiusitas. Kita menafsirkan dunia tidak semata-mata dunia yang kita lihat, tapi juga dunia yang dibalik yang kita lihat. Behind the fact, dibalik fakta. Itu cara kita menafsirkan dunia. Itu baru sila pertama. Sila kedua, kita menafsirkan dunia sebagai sesuatu yang harus direspon secara humanis.
Sebagai manusia, sebagai makhluk yang menganggap dirinya mulia dan dimuliakan, maka kita tentu harus memuliakan pihak lain, termasuk memuliakan lingkungan. Kemudian konsep kebangsaan, itu membuat solidaritas yang baik. Kemudian sikap demokratis, bersedia bermusyawarah untuk mencari rumusan terbaik. Dan pada akhirnya populis, berjuang untuk kepentingan rakyat. Itu adalah sebuah sistem pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan dunia. Itulah cara bangsa Indonesia menafsirkan dunia. Kemudian fungsi ideologi yang kedua adalah menunjukkan tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita lihat Pancasila, tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan yang ingin dicapai. Untuk bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dibutuhkan kerakyatan, sikap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsepnya Persatuan Indonesia. Nah, ketika itu akan dikerjakan, bagaimana mindsetnya? Mindsetnya adalah humanis, mindsetnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi back mind-nya yang melatar belakangi pikiran tersebut, religiusitas, ketuhanan yang Maha Esa. Itu fungsi ideologi yang kedua. Fungsi ideologi yang ketiga adalah norma yang menjadi pedoman dalam bertindak. Maka kemudian menjadi pedoman buat kita untuk hidup menjadi orang Indonesia yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan populis. Kemudian fungsi yang keempat, ideologi itu punya fungsi sebagai instrumen untuk menemukan identitas. Identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan populis. Jadi itu identitas. Kemudian fungsi yang kelima, yaitu sebagai pendorong dan penyemangat dalam melakukan kegiatan. Tadi saya sudah bilang bahwa pada akhirnya tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan bicara tentang kesejahteraan dan kemakmuran. Maka itu menjadi pendorong. Tadi saya sudah sampaikan, untuk bisa begitu, untuk bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harus ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan semangat persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan back mind-nya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian fungsi yang berikutnya, fungsi yang keenam, ideologi itu punya fungsi sebagai instrumen pembentuk perilaku dan orientasi. Saya sering bilang bahwa mari kita jadikan Pancasila selain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, dan lain-lain, sebagai individu kita jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Itu artinya Pancasila bisa digunakan sebagai instrumen pembentuk perilaku dan orientasi. Jadi itulah 6 fungsi ideologi yang tadi saya jelaskan dengan mengaitkannya langsung dengan Pancasila sehingga semakin mudah untuk dipahami. Sekarang kita bicara tentang ideologi komunis. Larangan penyebaran ideologi komunis. Pelarangan penyebaran ideologi komunis ditegaskan dalam ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 selanjutnya dikuatkan dengan ketetapan MPR nomor 9 MPR nomor 9/MPR/1978 dan ketetapan MPR nomor 8/MPR/1983. Ideologi komunis bertentangan dengan Pancasila karena lazimnya komunisme bersifat ateis yang menolak keberadaan agama dalam suatu negara. Selain itu juga kita pahami bahwa kita bisa lihat contoh di berbagai negara, di negara-negara komunis itu seperti Korea Utara, kemudian Vietnam, dulu Kamboja, kemudian Republik Rakyat Cina. Mereka seringkali melanggar sila kedua, kemanusiaan yang
adil dan beradab. Dan Indonesia juga punya pengalaman tentang bagaimana pemberontakan PKI Madiun dan pemberontakan PKI tahun 1965 yang memperlihatkan bahwa mereka tidak sejalan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang mari kita lihat bagaimana peran agama bagi bangsa Indonesia. Untuk mengetahui peran agama bagi bangsa Indonesia, mari kita cermati penggalan pidato Soekarno tentang agama saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945 sebagai berikut. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya, tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat Indonesia, segenap rakyat hendaknya bertuhan. Secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Jadi ini penjelasan dari Soekarno tentang bagaimana agama bagi bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia dibebaskan untuk memeluk agama atau diizinkan untuk memeluk agama sesuai yang mereka pilih ya. Jadi mereka dipersilahkan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama yang dianutnya ya. Dan itu bisa dilaksanakan secara leluasa. Kemudian mari kita lanjutkan tentang konsep kesatuan majemuk yang tunggal. Pancasila merupakan satu kesatuan majemuk yang tunggal, di mana ada 5 sila yang berada pada ranah yang berbeda, tetapi kelimanya memiliki satu kesatuan atau ketunggalan dalam hal berkontribusi bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ya, tadi dikatakan ada 5 sila yang berbeda, ada 5 sila yang berada pada ranah yang berbeda. Coba kita lihat sila pertama, religiusitas. Sila kedua, bicara kemanusiaan. Sila ketiga, bicara kebangsaan. Sila keempat, bicara kerakyatan atau demokrasi. Sila kelima, bicara keadilan sosial. Tapi kelima sila tersebut memiliki satu kesatuan atau ketunggalan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Pancasila memiliki sila-sila yang merupakan satu kesatuan yang organis, berhubungan secara fungsional. Jadi sila 1 sampai 5 sampai dengan sila kelima saling berhubungan secara fungsional. Contoh, kalau tadi saya sudah jelaskan, kalau ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harus dilaksanakan apa yang disebut dengan kerakyatan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian untuk bisa sampai ke konsep itu dibutuhkan persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan backmind-nya, jadi pemikiran yang melatar belakang ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang dimaksud dengan Pancasila memiliki sila-sila yang merupakan satu kesatuan yang organis atau berhubungan secara fungsional. Sekarang mari kita lihat pemahaman tentang manusia sebagai monopluralis. Secara ontologis, berdasarkan eksistensi, Pancasila memahami manusia sebagai monopluralis. Berdasarkan unsur-unsur kodrati atau bawaan ya. Jadi meskipun jamak tapi dia tunggal. Contoh, susunan kodrati terdiri dari jasmani dan rohani, 2 tapi satu kesatuan. Kemudian sifat kodrati terdiri dari individual dan sosial. Itu juga satu kesatuan. Kita, masing-masing individu, itu bisa bersifat individual dan juga bisa bersifat sosial. Ada kalanya kita memperhatikan kepentingan kita sebagai pribadi, tetapi kemudian ada kalanya juga kita mengerjakan sesuatu yang sifatnya sosial, berhubungan atau untuk kepentingan orang lain. Kemudian berdasarkan kedudukan atau kedudukan kodrati, terdiri dari pribadi mandiri dan makhluk ciptaan Tuhan yang wajib berbakti kepadanya. Jadi dia memang pribadi yang mandiri, tetapi dia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemudian dia harus berbakti kepada Tuhan. Jadi
Itulah yang dimaksud dengan monopluralis. Jamak, jasmani rohani, individual sosial, pribadi mandiri dan makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi mono, ya, secara kodrati mono, secara susunan mono, secara sifat mono, secara kedudukan juga mono. Ya, meskipun di dalamnya ada dua unsur. Kemudian susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Hierarkis artinya urutan sila-sila Pancasila bertingkat-tingkat secara strukturatif. Piramidal artinya tingkatan-tingkatan tersebut tersusun berdasarkan kandungan kualitas, sifat isi, dan kuantitas cakupan isi dari sila tersebut. Kita letakkan sila pertama di paling atas dan sila kelima di paling bawah. Jadi ketika kita melaksanakan sila kelima, itu kita sudah melaksanakan sila keempat, sila ketiga, sila kedua, dan sila pertama. Kemudian kita bahas mengenai susunan sila-sila Pancasila yang bersifat saling mengisi dan mengkualifikasi. Saling mengisi artinya dalam setiap sila terkandung nilai-nilai dari keempat sila lainnya. Saling mengkualifikasi artinya tiap sila dikualifikasi oleh empat lainnya. Contoh, pelaksanaan sila pertama harus memperhatikan keempat sila lainnya. Kemudian, Pancasila dalam perspektif filsafat. Secara ontologis, Pancasila ada dan diakui keberadaannya, di mana sila-sila Pancasila telah diterapkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu, sekarang, dan hingga masa yang akan datang. Itu secara ontologis, dia ada. Secara epistemologis, Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan yang sila-silanya dapat dikaji keilmiahannya. Jadi masing-masing sila dalam Pancasila itu bisa dipelajari, dipahami, dikaji, diteliti sebagai sebuah ilmu, ya, sebagai sebuah kajian ilmiah. Kemudian secara aksiologis, Pancasila berpeluang memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sepanjang bangsa Indonesia berkenan menerapkan sila-silanya. Kemudian berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila layak menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena ia dirumuskan dari sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan diperkaya oleh pemikiran tokoh-tokoh dunia tentang negara modern. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tanggal 18 Agustus tahun 1945, kemudian Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, kemudian Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April tahun 1968 hingga saat ini, Pancasila merupakan dasar negara. Sebagai dasar negara, maka Pancasila sekaligus menjadi dasar filsafat negara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi pengarah bagi kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang akan diupayakan oleh bangsa Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara, implementasi Pancasila terus berkembang hingga menjadi filsafat hidup bangsa. Dengan demikian, Pancasila menjadi pengarah bagi kebenaran, kebaikan, dan keindahan hidup bangsa Indonesia. Sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila kemudian berkembang menjadi jiwa dan kepribadian serta pandangan hidup bangsa. Sekarang kita masuk mengenai teori tentang negara, karena Pancasila itu kan diterapkan di negara, di suatu negara, ya. Kalau di Indonesia ya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita lihat tentang teori negara. Teori negara itu ada beberapa macam atau ada beberapa teori negara. Yang pertama teori perseorangan atau individuality theory yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Herbert Spencer. Teori perseorangan menyatakan negara adalah masyarakat hukum atau legal society yang disusun berdasarkan kontrak oleh seluruh orang dalam masyarakat, atau dikenal dengan social contract. Jadi negara itu masyarakat hukum, ya, legal society yang disusun berdasarkan social contract atau kontrak sosial seluruh orang dalam masyarakat.
Kemudian itu tadi teori yang disebut dengan teori perseorangan. Sekarang kita masuk ke teori kelas atau kelas teori yang dikemukakan oleh Engels, Karl Marx, dan Lenin. Teori ini menyatakan negara merupakan alat dari suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat dalam masyarakat, yang digunakan untuk menindas golongan lain yang lebih lemah. Teori ini dikemukakan oleh Engels, Karl Marx, dan Lenin. Jadi harap maklum ya dengan isi teorinya. Ya sangat bernuansa konflik begitu ya. Negara merupakan alat dari suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat dalam masyarakat, yang digunakan untuk menindas golongan lain yang lebih lemah. Kalau kita menggunakan ideologi Pancasila atau kita menggunakan Pancasila sebagai negara, maka kita tidak boleh menggunakan teori kelas dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, karena punya nuansa konflik yang sangat kuat. Berikutnya adalah yang disebut dengan teori integralistik teori, dikemukakan oleh Spinoza dan Hegel, dan dalam konteks Indonesia disampaikan oleh Supomo. Ya, dalam sidang BPUPKI, Supomo menyampaikan tentang teori integralistik. Teori integralistik menyatakan negara didirikan tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, melainkan untuk menjamin kepentingan rakyat secara keseluruhan. Nah, teori integralistik inilah yang kemudian masuk ke dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, di mana negara didirikan tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, melainkan untuk menjamin kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sekarang mari kita lihat Indonesia. Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. Negara dikelola dengan menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi ini punya konsekuensi, yaitu harus bersiap menghadapi tingginya daya kritis masyarakat. Jadi kalau masyarakat kritis atau berpikiran yang berbeda pandangan dengan pemerintah, tidak boleh kemudian dia dipandang sebagai pelaku kejahatan, karena berpikir kritis dimungkinkan dalam sebuah negara demokrasi. Demokrasi dilaksanakan sebagai stats fundamental norm atau norma dasar kenegaraan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Itu yang dimaksud dengan demokrasi. Berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan negara Indonesia yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Jadi ada 3 hal penting ya yang bisa dipahami, bahwa Indonesia susunan negaranya itu berkedaulatan rakyat. Negaranya berbentuk republik dan kedaulatannya adalah di tangan rakyat. Kemudian mari kita beralih ke pemahaman tentang sumber hukum dan hak asasi manusia. Untuk dapat disebut sebagai sumber hukum, maka Pancasila terlebih dahulu disebut sebagai dasar negara. Karena kalau dia tidak dasar negara, tidak menjadi sumber hukum. Tetapi karena Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara, maka ia menjadi sumber hukum. Dengan kata lain, oleh karena Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia, maka Pancasila merupakan sumber hukum. Selanjutnya, oleh karena hak asasi manusia ditegakkan di Indonesia dengan berdasarkan hukum, maka Pancasila juga merupakan sumber hukum dan hak asasi manusia. Sekarang mari kita perhatikan dasar negara menurut Soekarno. Jadi ini petikan atau diambil dari sebagian pandangan Soekarno. Harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu. Tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. Mari kita perhatikan teks pandangan Soekarno ini. Meletakkan negara di atas suatu meja statis itu bisa dimaknai bahwa ideologinya itu harus ideologi yang kuat, yang sangat mendasar.
Maka kemudian kita sepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Ya, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. Pancasila itu kita pandang sebagai ideologi yang kuat, mengakar. Oleh karena dia mengakar kuat seperti sebuah meja statis, maka dia punya potensi untuk menjadi pengarah bagi dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sehingga kemudian inilah cara kita memahami bagaimana kutipan dari pidato Soekarno tersebut, yaitu menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang kuat, dan sekaligus kita jadikan Pancasila sebagai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. Kemudian ini juga ada pandangan dari Soekarno masih tentang dasar negara. Saya beri uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan bisa menjadi Leitstar dinamis. Leitstar itu bahasa Jerman atau Leitstar bahasa Inggris, berarti bintang penunjuk arah bahasa Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai bintang penunjuk arah. Mau kemana bangsa Indonesia itu? Oh, bangsa Indonesia itu ingin menjadi bangsa yang punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, maka harus punya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kemudian, masyarakatnya gimana? Harus punya konsep persatuan Indonesia dan didukung oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan backmind-nya atau latar belakang pemikirannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itulah cara kita memahami Pancasila sebagai Leitstar atau bintang penunjuk arah bagi perkembangan bangsa Indonesia. Mari kita perhatikan pernyataan Soekarno berikutnya. Kalau kita mencari satu dasar yang statis, yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu Leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Jadi Soekarno sedang menjelaskan bahwa Pancasila yang dijadikan penunjuk arah itu diambil dari nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ya, kalau kita mau, sebenarnya kita lanjutkan ya. Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya. Jadi Soekarno sedang mengingatkan kita bahwa Pancasila atau ideologi bangsa itu harus diambil dari nilai-nilai yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat kita, di bangsa Indonesia. Kita tidak memasukkan elemen-elemen yang dari luar secara serampangan, karena boleh jadi tidak akan bisa menjadi dasar bagi bangsa Indonesia, ya, karena mungkin bertentangan. Kemudian ini ada poster tentang bagaimana demokrasi. Poster ini menggambarkan anomali demokrasi model Amerika Serikat. Demokrasi model Amerika Serikat mengakibatkan Indian atau pribumi Amerika tidak pernah jadi tuan di negerinya sendiri. Karena mereka, kaum Indian itu, kalah jumlah dan kalah kaya dibanding dengan pendatang. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia tentu tidak ingin menerapkan demokrasi model Amerika, karena bila itu yang diterapkan, maka pribumi Indonesia tidak akan punya tempat yang baik di negerinya. Ya, kita ingin menerapkan apa yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan berikut tentang jiwa dan cita-cita hukum. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, serta sekaligus sebagai cita-cita hukum reh ide, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita-cita hukum berperan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia yang merupakan cerminan kesamaan kepentingan sesama warga bangsa. Kemudian mari kita lanjutkan berikutnya tentang dasar negara. Posisi Pancasila sebagai dasar negara dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi inilah posisi Pancasila sebagai dasar negara yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Kemudian mari kita lanjutkan dengan fungsi pokok Pancasila. Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Jadi, kalau kita perhatikan, kita lihat yang di sebelah kiri, Pancasila, sumber dari segala sumber hukum, ideologi dan dasar negara, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, sumber hukum dasar nasional Indonesia. Kemudian yang kelima, setiap muatan peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang dasar tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini arahan dari Pancasila. Kemudian bagaimana dengan arahan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Hukum dasar negara yang tertinggi, ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum dasar negara yang tertinggi. Kalau Pancasila itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kalau Undang-Undang Dasar tahun 1945, hukum dasar negara yang tertinggi. Dia juga konstitusi negara, hukum positif atau berlaku yang tertinggi. Muatan pasal-pasalnya atau batang tubuhnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Muatan pasal-pasalnya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan muatan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Ini yang kemudian seringkali diuji di Mahkamah Konstitusi ketika ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita lihat hubungan formal dan material. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat formal dan material dengan keterangan sebagai berikut. Hubungan bersifat formal ditunjukkan oleh tercantumnya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengandung makna bahwa tata kehidupan bernegara merupakan perpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Itu hubungan bersifat formal. Hubungan bersifat material ditunjukkan oleh isi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang materi pokoknya adalah Pancasila. Kemudian pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, persatuan, yang bermakna bahwa negara melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Yang kedua, keadilan sosial, yang merupakan causa finalis atau cita-cita yang ingin dicapai. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, yang merupakan konsekuensi logis yang harus diterapkan bila ingin mendirikan negara kesatuan, ya, pokok pikiran ke-1. Untuk mewujudkan keadilan sosial, pokok pikiran kedua, ya. Kemudian yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dalam menjalankan negara yang berkedaulatan rakyat, pokok pikiran ketiga. Jadi pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kemudian tadi dipahami kedaulatan rakyat itu harus diterapkan bila ingin mendirikan negara yang mengandung persatuan dan punya keadilan sosial. Sedangkan ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dalam menjalankan negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi saling terkait antara pokok pikiran 1, 2, 3, dan 4.
Kemudian mari kita lihat tentang amandemen, pasal-pasal yang diamandemen. Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami 4 kali amandemen, dan pasal-pasal yang diamandemen dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. 2. Pasal-pasal yang mengatur hubungan negara dengan rakyatnya. 3. Pasal-pasal yang berisi materi lain seperti bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan lain-lain. Sekarang kita lihat ketetapan MPRS nomor 20 /MPRS /1966. Pancasila sebagai sumber hukum diuraikan dalam ketetapan MPRS nomor 20 /MPRS /1966 sebagai berikut. Amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi intinya amanat penderitaan rakyat itu bisa diperjuangkan bila semua pihak berkenan mengamalkan Pancasila, yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya Undang-Undang Dasar 1945, ya. Konsekuensi dari diterapkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional, ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekarang kita lihat ketetapan MPR nomor 18, ya, ketetapan MPR nomor 18 /MPR /1998. Ketetapan MPR nomor 18 /MPR /1998 pada pasal 1 menyebut Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Kemudian ada lagi ketetapan MPR nomor 3 /MPR /2000, ya, tahun 2000. Sebagai dasar negara, maka Pancasila merupakan sumber hukum yang tertuang dalam ketetapan MPR nomor 3 /MPR /2000 yang pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu ya. Jadi pada intinya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tadi kan saya sampaikan bahwa sebagai ideologi terbuka, Pancasila diajarkan secara persuasif atau disampaikan secara persuasif melalui pendidikan. Kemudian kita lihat undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
hak asasi manusia. Ada lagi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi kalau terjadi kejahatan atau tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia bisa dilaksanakan di pengadilan hak asasi manusia. Misalnya terjadi, orang menyebutnya unlawful killing, ya, jadi pembunuhan yang bertentangan dengan hukum, atau extrajudicial killing, pembunuhan yang di luar hukum, itu bisa diadili di pengadilan hak asasi manusia. Kemudian kita lihat tentang hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Cakupan hak asasi manusia: 1. Hak asasi pribadi, personal right. 2. Hak asasi ekonomi, property right. 3. Hak asasi politik, political right. 4. Hak asasi hukum, legal equality right. 5. Hak asasi sosial budaya, social culture right. Dan yang keenam, hak asasi peradilan atau procedural right. Kemudian mari kita lihat kaitannya dengan kepala negara. Dalam konstitusi dinyatakan bahwa kekuasaan kepala negara tak terbatas. Kekuasaan kepala negara tak terbatas artinya kekuasaan kepala negara terbatas. Kekuasaan kepala negara tak terbatas karena 1. Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan. 3. Kekuasaan kepala negara dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang Dasar. 4. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, catatan, di Indonesia Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.